Saya sedikit review dari tugas-tugas kalian. Yang pertama, kayaknya masih ada yang contoh kemasannya tidak di-scan, jadi hanya di foto. Padahal foto itu belum tentu bisa seperti kalau kemasan ini kamu scan. Kemungkinan ada terjadi distorsi atau bias, karena posisi pengambilan gambar saya tidak yakin bisa persis tegak lurus. Jadi kalau dijiplak pun rasa-rasanya tidak bisa tepat persis seperti aslinya. Oleh karena itu, bagi yang merasa contoh kemasannya tidak di-scan, tolong di-scan. Di-scan pun harus ditindih dengan barang yang relatif berat agar betul-betul bisa dapat. Kemarin tuh saya cuma di foto, tapi saya nyentuh di slide itu ya, itu saya ukur manual. Kalau masalah ukurannya itu saya ukur manual, terus kalau elemen-elemennya di dalamnya itu ada yang ada di kemasan yang bisa ada biasanya yang ada di usaha atau. Tapi kira-kira ukuran gambarnya bisa presisi ya? Saya ukur pakai itu loh. Itu tidak apa-apa, betul. Cuman, setiap elemen itu kan memiliki jarak. Apakah kamu ukur? Iya, makanya. Itu yang masalah kan di sini. Kalau desain yang harus dicontoh persis, itu memang harus di-scan, sehingga kamu mengukurnya sesuai dengan hasil scan. Jadi di-scan 100%, DPI-nya 300. Ya ini sekedar mengingatkan, nanti silakan dikoreksi lagi kalau misalnya punya masih keliru, coba seperti itu. Kan, monggo. Masuk dulu. Brief desainnya adalah mencontoh persis seperti kemasan yang kamu tiru. Nah, sehingga tidak boleh ada bias atau kesenjangan antara contoh desain dengan desain yang kamu buat. Baik ukuran, posisi gambar, posisi elemen visual yang lainnya. Solusi yang paling tepat memang harus di-scan 100% ukurannya, kemudian 300 dpi. Kalau misalnya kamu punya scanner sendiri, di situ nanti ada fasilitas di-screen. Kalau bilang di-screen itu biasanya untuk mengatur ketajaman atau blurnya gambar. Bisa kamu coba 1 atau 2 kalau punya scanner sendiri. Tapi kalau menyekankan di tempat lain, kamu harus ngasih brief juga. Mas, tolong di-scan 100% 300 dpi. Model warnanya RGB tidak masalah, karena nanti kamu jiplak. Untuk warna-warna yang sifatnya flat atau solid mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau warna gradasi, berarti kamu akan kesulitan meniru di format vektornya. Monggo, silakan. Jadi memang kan di dalam proses desain ini dari pengalaman saja ada 3 kemungkinan: meniru persis, redesign, desain ulang, atau desain baru. Yang pertama, saya minta persis kan, berarti harus persis banget. Kemarin ada yang tanya bagaimana kalau fontnya itu ternyata harus beli. Kalau kamu mampu beli tidak apa-apa. Tapi kalau tidak mampu, teks yang banyaknya harus dijiplak 1/1, sepersis mungkin. Karena belum tentu font yang ada di sini ada di komputer bukan. Tapi kan kita juga tetap bisa mengakali. Huruf A di dalam kalimat sepanjang ini ada berapa? Berarti kan kita coba buat 1 huruf A saja, tinggal nanti diduplikat. Huruf B-nya berapa? Begitu seterusnya. Jadi ada pertanyaan, apakah harus dijiplak 1 persatu? Iya, memang. Kalau fontnya tidak kamu temukan di komputer, itu sudah standar kerjanya seorang desainer. Biasanya desainer yang skillnya skill teknis itu pasti akan mampu
Maksudnya apa? Dia betul-betul menguasai software CorelDRAW, Adobe Illustrator atau Photoshop. Dia menjiplak persis bisa. Monggo silakan. Desainer yang biasa mendesain dari awal, bukan meniru, itu akan kesulitan. Nah, saya pernah mengalami ketiga-tiganya ini, mulai dari meniru persis, kemudian redesign, dan desain baru atau desain ulang. Nah, saya tidak bermaksud menyulitkan kamu atau mempersulit, tapi ini adalah berbagi pengalaman bagaimana sih kerja seorang desainer. Syukur-syukur nanti pada akhirnya kamu memang murni mendesain sendiri. Jadi tidak meniru, hanya diberi brief saja. Dimensinya sekian, misalnya, kemudian warnanya ini, teksnya diberi masukan keseluruhan, tinggal kamu yang memilah teks mana saja yang butuh dimasukkan di dalam desain. Karena seorang desainer biasanya bisa memilah mana informasi yang penting, mana yang tidak, mana yang diperlukan, mana yang tidak. Jadi kalau seperti desain seperti ini kan, ingredient jelas masuk. Mungkin cara penyajian juga perlu dimasukkan. Ilustrasi bebas, mau vektor, mau fotografi. Nah, kalau yang seperti ini kan ini hasil fotografi. Nah, ini yang saya maksud, kamu tidak akan bisa meniru di vektor karena ada gradasi warna, ada mungkin tekstur. Nah, jadi kalau yang ada tekstur, ada gradasi warna, kamu harus menggunakan stamp tool di Photoshop. Jadi mana yang mau kamu buat vektor, itu kamu stamp tool sehingga nanti dia blank, tidak ada teksnya. Teksnya tetap vektor. Lampu ini mungkin harus kamu, kalau di foto ulang tidak bisa persis. Logo karena dia tidak flat, tidak warna solid, maka ini harus kamu ambil aslinya. Resikonya memang terlihat nanti agak ngeblur sedikit barangkali. Tapi kalau kita scan 300 dpi, insya Allah tidak. Karena standar cetak itu kan 300 dpi. Scanner yang ada ukuran A4 itu memang mungkin kalau untuk yang ukuran besar kamu harus melakukan proses scanning 2 kali, separuh-separuh, dan melakukan proses nyambung di Photoshop. Nah, ini sekali lagi selain menguji keterampilan desain juga menguji skill penggunaan software. Mungkin saya pernah cerita punya teman hanya lulusan SD tapi skill Photoshop sama Adobe Illustrator-nya luar biasa. Sehingga kalau disuruh meniru ini sehari sudah jadi ya. Bisa persis. Kalau saya tidak mampu, saya paling tidak 3 hari gitu. Persis itu biasanya. Itu pun harus membuat beberapa alternatif sehingga mana yang terbaik yang digunakan. Nah, setiap orang memiliki kemampuan penguasaan teknis software yang berbeda-beda. Sehingga tingkat kesulitan yang kamu rasakan juga pasti akan terasa berbeda. Oleh karena itu kemarin kan saya nganjurkan contoh yang kamu pilih, kalau bisa yang paling simple. Tidak ada foto, tidak apa-apa, cari kemasan yang tidak ada fotonya. Seperti misalnya balsam caplang, kalau nggak salah nggak ada fotonya. Yuk silakan. Untuk mempermudah, jadi memang mendesain itu kan bukan sesuai dengan keinginan, tapi sesuai dengan keinginan pemesan. Kalau pemesan maunya dijiplak persis, ya kamu harus mengikuti. Kalau pemesan maunya redesign, ya kamu desain ulang dengan format yang mungkin berbeda, tapi informasinya sama. Jadi bedanya kan seperti itu. Tata letaknya mungkin berbeda, layout lampunya kamu letakkan di mana itu berbeda, tapi informasi yang masuk sama. Kalau desain baru, informasi yang kamu masukkan bebas kamu pilih dari sejumlah informasi yang diberikan oleh klien. Kamu pilih mana yang perlu dimasukkan, mana yang tidak. Karena biasanya klien atau customer memberikan informasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan produk yang ingin dibuatkan kemasannya. Di situ memang lebih enak
karena kamu mendesain sesuai dengan kreativitas kamu. Tidak tergantung dari bisa persis apa tidak. Seperti kasus kamu tadi, kamu bilang diukur satu persatu, ya betul, tidak apa-apa. Tapi apakah tata letak elemen visualnya yang kamu ukur satu persatu juga, jarak dari kanannya berapa, dari kirinya berapa? Ya silakan. Kayaknya lebih mudah kalau kamu menjiplak, ya, karena memang harus persis. Ya bisa dimengerti ya maksudnya. Jadi coba dilihat lagi yang kemarin karyanya yang dijiplak itu hasil foto, apalagi dengan kamera ponsel, itu coba dibuat ulang supaya presisinya betul-betul bisa tepat. Nah, teks-teks yang gradasi, kalau gradasinya masih bisa diatasi dengan vektor, coba. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, jadi tolong itu dilihat lagi kira-kira. Kayaknya kemarin banyak sih yang difoto kemudian dibuka. Itu namanya apa ya, istilah kemarin dilirik ayo sisau ya. Padahal ukurannya belum tentu bisa persis. Nah ini yang penting juga, coba perhatikan di area ini, ya coba saya gambarkan dulu. Jadi di pertemuan bidang, kalau ini misalnya ditutup, ini saya buat dua saja. Biasanya bidang desain itu kan ada lebih seperti ini. Yang di sini, apakah kamu sambung seperti ini atau seperti ini? Kira-kira menurut pendapatmu, kalau di pertemuan dua bidang desain, ini saya anggap A, ini B, ini C. Pertama yang ada gridnya. Kira-kira kamu sambung, kamu well kalau di paragraf, atau kamu tumpuk, atau bagaimana? Ada yang tahu? Coba ya nanti kamu perhatikan kemasan-kemasan seperti ini yang ada pertemuan bidang desainnya. Kira-kira gimana? Ini bisa kamu lihat kan? Dia berbentuk dia benar. Jadi itu adalah hukum standar. Kalau ini seperti ini, jadi misalnya ini biru, ini putih, dia harus diatur. Jangan disambung. Warna sama pun kamu tetap buat diagonal. Hingga pertemuan ini itu diagonal. Kalau kamu berarti. Lihat aja semua kemasan yang ada pertemuan bidangnya pasti diagonal. Ya itu standarnya. Jadi kalau misalnya nanti kamu dapat pesanan desain, kemasan, kemudian ada pertemuan seperti ini, jangan di well, jangan di, kalau di AI apa namanya? Digabungkan itu di expand apa? Ya. Nah, jangan di expand. Jadi tetap terpisah kemudian dibuat diagonal. Jadi misalnya ini biru, ini kuning, dia akan terlihat diagonal. Gitu. Memang merupakan kaidah untuk desain kemasan. Ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kayaknya ini aja. Ini kan warnanya gradasi. Antara gradasi yang ini dan gradasi yang ini, kalau di well itu dia nanti akan jadi satu kesatuan, tapi ini tidak. Dan perlu diperhatikan juga bahwa bagian lebih ini selalu bleed ini selalu ada. Hanya yang di bawah ini kayak terlalu tipis ini bleednya. Terlalu apa? Kecil, cuma 2 mili paling. Kalau ini setengah senti, jadi 5 mili. Jadi kalau dibentukkan. Biasanya standar untuk desain kamu diberi yang namanya dimensi, sudah saya jelaskan ya. Dimensi itu adalah patokan ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Jadi kalau saya katakan 5, 11 berarti 5 kali 5 tingginya 11. Atau 5, 9, 11. Yang terakhir itu bisa sebagai tingginya. Jadi kalau ini 6, kalau nggak salah 6, 11. Jadi ini 6, ini 6, ini 11. Nah, itu adalah panjang, lebar, dan tinggi. Kuncian bisa atas bawah itu sama, ya sama-sama seperti ini, bisa berbeda.
Kalau sama itu berarti kita mudah kan buatnya. Cukup bagian atas kemudian duplikat. Mirror, tempelkan. Tapi kalau seperti ini kamu harus mengukur. Sekarang pilih mana yang mudah. Apakah sama seperti ini atasnya, bawahnya, atau kuncian. Kalau kunciannya harus presisi karena kalau tidak, nanti pada saat ditutup itu tidak bisa kunci dengan baik dan tidak bisa rapat. Bisa dimengerti ya kira-kira. Ini tantangan berikutnya, ini betul-betul murni desain dari kamu, yaitu kemasan lampu. Yang pertama yang harus kamu lakukan, membuat logonya dulu, mereknya ini. Dan nanti kamu harus buat logo produknya. Terserah, desainnya mau huruf besar semua atau huruf besar kecil, jadi huruf kapital atau huruf kecil, atau huruf kecil semua. Mau ada logogram, logo type atau logo type saja seperti ini. Nah, kalau ini kan logo type saja. Tapi mereknya Flame. Kemudian ada brand positioningnya, premium light. Foto produknya silakan kamu foto lampu apa saja, tapi harus kamu foto sendiri. Kalau misalnya menggunakan ponsel, berarti usahakan yang resolusinya memadai. Kayaknya ponsel sekarang megapikselnya sudah lumayan tinggi ya. Misalnya diseleksi di Photoshop, kira-kira iso rapi apa ora? Kalau terpaksa tidak bisa, pinjam yang punya kamera digital, potret share. Jadi harus ada foto produk. Ya, foto produknya adalah lampu. Terserah contohnya mau lampu yang seperti ini atau yang agak kotak. Jenis lampunya adalah ini ya. Bacanya apa? LED apa LED? LED ya, lampunya LED. Tapi kalau kamu beli di toko ya lampu LED gitu ya. Flame itu nama produknya, logo produknya silakan buat dari itu, premium lighting. Kalau mau diterjemahkan lampu premium. Ya, lampu premium. Masalah informasi yang lain seperti power berapa watt itu silakan kamu buat sendiri. Voltasenya mungkin 220, kemudian lumensnya itu berapa lumens gitu ya, 1000 atau 2000. Kemudian usia pakai atau lifetime berapa ribu jam, kamu masukkan sendiri di situ. Di satu sisi bahasa Inggris, di satu sisi bahasa Indonesia. Ya, nanti ya maksudnya. Silakan diterjemahkan sendiri. Minta bantuan Google. Barcode boleh dikarang sendiri atau dicontoh dari barcode lampu yang ada di rumahmu. Biasanya ian berapa? Ingat? Ian berapa? 13. Ian 13. Ya. Flame itu lah. Itu nama produknya. Kemudian kamu buat dulu logo produknya. Foto produknya. Ini di bawahnya Flame. Jadi di bawahnya Flame ada Flame lighting. Jadi kalau Flame itu misalnya dianggap judul, Premium lighting itu adalah subjudulnya. Kalau di dalam ilmu marketing, brand positioningnya. Jadi dia menempatkan diri sebagai lampu premium. Ada lagi pertanyaan? Kalau kamu mengambil logo type, jadi logo produknya seperti ini, jangan lupa nanti di-convert. Karena kalau dalam convert, logo itu bisa berubah jika huruf yang kamu gunakan tidak ada di komputer sana. Jadi harus di-convert to curve atau convert to outline.
Ya, itu. Expand. Iya. Masa expand sih? Bukan convert to outline ya, kalau di AI. Sama saja. Sama saja. Yang penting dia jadi vektor, bukan huruf. Iya. Kenapa demikian? Karena logo itu tidak boleh berubah. Jadi misalnya kamu pakai Arial Unicode-nya berbeda aja, kadang-kadang nanti di komputer lain dibuka nggak bisa. Berubah menjadi default yang ada di komputer tersebut. Padahal itu logo. Nah, logo kan nggak boleh berubah. Jadi sekali lagi, desain logomu harus terakhir itu formatnya vektor, bukan huruf. Sekalipun style logonya logo type. Logo type itu berarti hanya bermain olah huruf untuk menjadi logo. Tapi kalau misalnya kamu mau buat ada logogramnya, ya silakan. Logogram logo type. Jadi wing mark, terus logo Honda Honda type itu kan biasanya gitu. Wing mark itu kan sayapnya, kemudian Honda type itu logo type-nya. Itu kemudian foto produk, oke, barcode bebas, ukuran dimensi. Dimensinya sudah saya tulis tadi. Dimensinya 7711. Jadi kalau mau digambarkan dimensinya kurang lebih seperti ini. 7 ini. Bentuk tutupnya terserah. Warna yang harus ada biru, warna yang lain silakan pilih. Di warna yang harus ada biru, yang lain boleh misalnya ada merahnya, ada oranye silakan. Wattnya mengikuti ya, terserah kamu mau 11 watt, 17 watt. Lampu LED sekarang kan standar wattnya agak variatif ya, nggak seperti dulu. Dulu kan 5, 10, 15, 20. Sekarang ada 11, ada 13, ada 17, ada 20, ada 23. Karena dia tergantung pada ininya apa? Lumennya barangkali ya. Menyebabkan wattnya seperti itu. Barcode terserah meletakkannya apakah di bawah atau di sini. Kalau di samping sebenarnya lebih baik, tidak perlu terganggu dengan ini. Jadi carikan tempat di mana barcode dimasukkan. Tidak perlu ada contoh, yang penting dimensinya itu. Tapi kalau kamu mencontoh kemasan lampu yang sudah ada, kemudian kamu modif, nggak boleh. Tapi kalau kamu ingin berkreasi sendiri, misalnya ada gambar lampunya di sini yang nyambung, jadi di bagian terputus ini, tapi kalau ditempelkan jadi terlihat lampu di sudutnya, silakan. Itu termasuk plus untuk kreativitas desainnya. Nanti kayaknya untuk tugas UASnya begitu, jadi mungkin gambar buah atau bunga yang kalau ditutup bunganya tidak terputus, kalau bisa. Itu tantangannya memang. Dari awal dulu saya sudah memikirkan itu untuk menyusulkan kamu. Ada pertanyaan kira-kira di sini? Ya. Kenapa? Oh, kalau ini misalnya kamu tiru persis ya nggak boleh diubah. Tapi kalau ini kan kreasimu sendiri, cuman saya beri patokan harus ada warna biru. Ya, warna lain silakan ditambahkan sesuai dengan keinginan kamu. Misalnya oranye atau merah, cocok apa enggak? Atau hitam, abu-abu. Ya, harus ada birunya. Birunya juga rentangnya antara ini ya, 100, sains 100, magenta 100, atau
Saya 100, magenta tangan sekitar ini. Jadi agak tua birunya. Kalau 100 kan kurang lebih seperti ini dia, biru tua. Tapi ini kayaknya ada yellownya. Kalau lihat birunya seperti ini ada yellownya dikit nih, 10 paling. Nah sekarang misalnya ada yang tanya, Pak bagaimana kalau bola lampunya saya gambar? Silakan. Loh enggak apa-apa, siapa tahu kamu menggunakan mesh di AI untuk buatinnya kan bisa kan? Berkesan seperti foto, bisa. Boleh ya. Tapi lampu harus tetap kelihatan seperti lampu. Jangan seperti buah apel. Iya, kalau gambarnya keliru kan nanti kira buah pir atau apa. Harus. Kalau memang mau vektor. Saya pernah waktu membuat kemasan busi gambarnya vektor. Cuma main gradasi. Nanti insya Allah saya tunjukkan gambar businya vektor. Kalau dicetak sepintas seperti busi beneran, tapi padahal itu gambar. Jadi kalau bola lampu ini mau dibuat vektor silakan. Deadline-nya mau tugasmu kan masih sedikit. Masih muda. Masih muda, tugas banyak tuh enggak apa-apa kalau orang tua. Jumat ya? Yes. Rendang ya Jumat ini loh. Jam Jumat siang. Saya kan juga mau malam mingguan. Ya wes Sabtu ya. Sabtu itu enggak Idul Adha kan enggak ada. Kamis ya? Kamis. Ada acara Pak. Sate-sate Pak. 29 30 tanggal 1 ya Sabtu itu. Iya Pak, Kamis sama Jumat Pak. Jam 11 Siang. Jam 11 siang. Deadline. Ada pertanyaan? Filenya tetap AI ada, PDF ada. Kalau bisa, misalnya kamu punya keterampilan membuat mock-up, bentuk 3 dimensinya juga di. Loh itu akan lebih bagus. Loh 3D masa nggak ada yang bisa? Bisa. Bisa kan? Pakai SketchUp aja. Jadi hasil kemasanmu coba kamu map kan di bentuk 3 dimensinya. Tampilkan nanti edit di Photoshop, dikasih shadow atau apa. Jadi AI, PDF, dan mockup. Mockup itu bentuk real dari desain yang kamu buat. Loh, kalau kesulitan buat mockupnya di AI atau di CorelDRAW bentuk 3 dimensi pakai perspektif dan bisa kan? Bisa. Mau saya aja pernah gambar bangunan pakai CorelDRAW, kenapa tidak? Padahal saya gambar sudah tua, kamu kan masih muda. Berarti saya pernah muda, kamu belum pernah? Logikanya kan betul kan? Betul. Ya mudah-mudahan nanti kita ketemu setelah kamu tua, saya lebih tua lagi. Walaupun saya tua tapi saya paling muda di keluarga saya.
Ada pertanyaan lagi? Udah ya? Apa minta ditambah filenya? Nggak usah. Yang perlu tambahkan Mas. Abdullah Royan, Adinda Nur, Agafe, Ahmad Farid, Ahsanul Halikin, Ajrina Salma, Ali Akbar Arafo, Alma Najla, Alvin, Andreas, Diego, Durika Intan, Farhan Ahmad, Faza Bagas, Faza Putra, Budan Izri, Khairiyah Laksmana Putra, Melanie Ferdina, Muhammad Idam, Muhammad Rizal Al-Farisi, Naufal, Nur Fuad, Riko Alam, Rifatul Ihsan, Rizky Kan, Safira Nur Aini, Safik, Tufail Dafur, Ferry Ataya, Yuyun Kartika, Ziyadatul. Betul, tidak ada yang minta tambahan tugas? Serius? Saya dulu kalau masih muda, tugas satu kurang biasanya. Awet muda loh kalau tugasin banyak tuh. Boleh percaya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terlalu membebani. Terima kasih atas kerja kerasnya. Mudah-mudahan bisa terima gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.